Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, doa dan harapan saya, saudara tetap baik-baik saja ya. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Bersama saya Pendeta Romauli Siahaan, kiranya firman yang akan saya sampaikan boleh menjadi kekuatan dan semangat baru, serta pengharapan bagi kita untuk terus tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baik Tuhan berikan bagi kami hari ini. Sepanjang malam Engkau menjaga dan melindungi kami di dalam tidur kami, dan hari ini kami merasakan penyertaan Tuhan tetap terjadi di dalam hidup kami. Kami mau menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkaulah ya Tuhan menguatkan dan menolong kami, agar kami dimampukan untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar boleh kami nikmati dengan sukacita di dalam kehidupan kami, seraya kami terus bersyukur kepadamu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan sesuai dengan Almanak KKBP Kamis 24 November 2022, tertulis dalam kitab Yesaya 35 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Yesaya 35 ayat 4. Dok hamu matu aka parrohana tahuton, pir matod dimuna, unang hamu mabiar. Idama debatamunai ro martubolhon dohot mamalosson, rodo ibana tongon paluahon hamu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bila kita mengingat lagi sejarah kehidupan bangsa Israel, mungkin perilaku sikap kehidupan mereka tidak jauh dari sikap perilaku kehidupan kita di masa sekarang, bukan? Bangsa Israel kita ketahui adalah bangsa yang bebal, tegar tengkuk. Mereka cenderung sekali tidak berterima kasih atas segala sesuatu yang diterima dan didapatkan dari Tuhan. Tetapi sebaliknya dengan Tuhan, Dia adalah Allah yang maha kasih, yang tetap setia di dalam cinta kasih yang sungguh-sungguh kepada manusia, kepada bangsa Israel, dan tentu juga kepada kita. Kasih setia Allah menebarkan semarak pengharapan bagi kita. Dan tentu kasih setia Allah juga menebarkan semangat pengharapan bagi bangsa Israel kala itu. Mereka jatuh ke dalam dosa, mereka disiksa di dalam pembuangan, mereka mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Itu tentu bukanlah karena perbuatan Tuhan dalam hidup mereka, tetapi itu diizinkan Tuhan terjadi agar mereka tahu apa yang mereka perbuat itu jauh menyimpang dari jalan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam berbagai-bagai kesulitan hidup, di dalam penderitaan, Tuhan tetap memberikan pengharapan. Pengharapan inilah yang membuat bangsa Israel dan tentunya kita juga sampai hari ini harus tetap semangat dan terus tetap tegar berjalan di dalam semangat pengharapan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan akan menolong kita. Seperti renungan kita pada hari ini. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apapun keadaan kita sekarang, sebagaimanapun beratnya tekanan hidup kita yang kita alami sampai hari ini, percayalah, Tuhan akan datang menyelamatkan. Tuhan akan menolongmu. Sekalipun kita selalu berbuat dosa, kita selalu berbuat kesalahan, tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kesempatan itu tidak datang berkali-kali, bukan? Yakinkan dirimu kalau hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk hidup, menjalani hari-hari, itu pertanda kesempatan masih ada padamu. Kesempatan untuk beroleh keselamatan kekal, keselamatan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yaitu sorga yang dijanjikan bagimu dan bagiku, bagi semua orang yang setia dan percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kerinduanmu akan sukacita damai sejahtera yang harus terjadi dalam hidupmu, percayalah dan datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau sakit, di dalam Dia ada kesembuhan, asal engkau beriman kepadanya. Ketika hubunganmu sedang tidak baik-baik saja dengan orang yang engkau kasihi, percayalah, di dalam Tuhan ada pemulihan. Ketika kita sedang di dalam ketakutan, di dalam keadaan penderitaan dampak dari bencana yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah, Tuhan juga tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan juga tahu bagaimana Dia memulihkan jiwa kita yang tertekan karena bencana tersebut. Ketika hatimu sedang gelisah, ketika hatimu sedang gundah, percayalah, di dalam Tuhan ada kedamaian. Dia akan memperbaharui kehidupanmu. Dia akan memperbaiki keadaanmu, asallah engkau percaya kepadanya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu kekal bagi mereka yang setia dan percaya kepadanya. Janji Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Tetapi janji Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ketika engkau hidup di bumi yang fana ini, dan sampai nanti ketika Maranatha tiba, engkau dan aku hidup di dalam dunia, di dalam langit dan bumi yang baru. Di sana pun kita beroleh keselamatan karena janji Tuhan kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan memampukan kita. Tuhan senantiasa menguatkan hatimu, meneguhkan imanmu untuk tetap percaya kepadanya. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah di dalam berbagai-bagai keadaan. Serahkan seluruh hidupmu, biar Tuhan yang memulihkan. Serahkan seluruh hidupmu, biar Tuhan yang memenangkan. Di dalam Tuhan kita beroleh sukacita dan damai sejahtera yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang sungguh-sungguh menghibur hati kami, menguatkan kami untuk tetap kuat menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tuhan, segala sesuatu akan pulih menjadi baik di dalam tangan-Mu. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang sedang kami hadapi dan apa yang akan kami jalani ke depan, kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memulihkan kami, Tuhan yang menjadikan kami menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dan biarlah kami dimampukan melakukan segala pekerjaan yang baik di dalam hidup ini. Dan di dalam setiap pekerjaan baik kami, berkat-Mu semakin berkelimpahan. Biarlah di dalam berkat yang berkelimpahan dalam hidup kami, Tuhan pun memakai kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkanlah hati kami, kuatkanlah iman kami senantiasa untuk tetap percaya kepadamu. Demikian juga saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang bergumul, terlebih-lebih mereka yang sedang sakit. Biarlah kekuatannya daripadamu memulihkan semangat mereka untuk tetap berpengharapan kepadamu. Biarlah kekuatannya daripadamu membuat mereka boleh melewati segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, sekalipun itu hal yang terberat. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang setia sampai selama-lamanya.
Kami serahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah kiranya yang memberkati kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.